Halo, perkenalkan nama saya Dian Saputra Pasaribu dari program studi Teknik Geologi dengan NPM 0551210005. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran Kabupaten Karawang menurut geologi. Sebelumnya, geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Dan juga ilmu geologi merupakan kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses-proses yang bekerja baik di dalam maupun di atas permukaan bumi, kedudukannya di alam semesta, serta sejarah perkembangannya sejak bumi ini lahir di alam semesta hingga sekarang. Kabupaten Karawang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat dengan secara geografis terletak di antara 107 derajat 2 detik sampai 107 derajat 40 detik bujur timur dan 5 derajat 562 detik sampai 6 derajat 34 detik lintang selatan. Kabupaten Karawang termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi kemiringan wilayah 2-15% dan di atas 40%. Luas wilayah Kabupaten Karawang sebesar 1.753 km persegi atau 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar wilayahnya lahannya digunakan untuk pertanian. Topografi merupakan pengertian studi tentang bentuk relief permukaan bumi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan. Kabupaten Karawang sebagian besar merupakan dataran yang relatif rata dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 5 meter di atas permukaan laut. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0 sampai 1.200 meter. Dan iklim merupakan pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang sangat relatif lebih lama dan mencakup wilayah yang luas. Sesuai dengan bentuk morfologinya, Kabupaten Karawang merupakan dataran rendah dengan temperatur udara rata-rata 27 derajat Celcius dengan tekanan udara rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari 66% dan kelembapan nisbi 80%. Sampai April bertiup angin muson laut dan sekitar bulan Juni bertiup angin muson tenggara. Kecepatan angin antara 30 sampai 35 km per jam. Lama tiupan rata-rata 5 sampai 7 jam. Hidrologi. Saya akan menjelaskan tentang hidrologi. Hidrologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari seputar pergerakan distribusi dan kualitas air yang ada di bumi serta siklus hidrologi dan sumber daya air. Kabupaten Karawang dilalui oleh aliran sungai yang melandai ke utara. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi. Sedangkan Sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu saluran induk Tarum, Tarum Utara, saluran induk Tarum Tengah, dan saluran induk Tarum Barat, yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak, dan pembangkit tenaga listrik. Wilayah Kabupaten Karawang sebagian besar tertutup dataran pantai yang luas, yang terhampar di bagian pantai utara dan merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas, terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan sedimen. Sedangkan di bagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian kurang dari 1.291 meter di atas permukaan laut. Sebelum saya menjelaskan letak geografis Kabupaten Karawang, saya ingin menjelaskan arti dari letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan bumi atau posisi daerah itu pada bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografisnya ditentukan oleh letak astronomis dan letak geologis.
Kabupaten Karawang secara geografis sangat strategis karena lokasinya berdekatan dengan ibu kota negara, yaitu DKI Jakarta. Posisi geografis serta sumber daya yang ada menjadikan Kabupaten Karawang mempunyai daya tarik bagi tumbuhnya kegiatan pembangunan dan perindustrian yang membuat suhu udara semakin panas, sekitar 29 derajat Celcius. Dalam pengembangannya, kegiatan pembangunan di Kabupaten Karawang dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Permasalahan tersebut antara lain adalah tingginya pertumbuhan penduduk, baik yang disebabkan faktor migrasi maupun pertumbuhan alami. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya penggunaan lahan di Kabupaten Karawang. Perkembangan yang terjadi menunjukkan terdapatnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan kurang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dan juga hal tersebut diindikasikan oleh berkurangnya kawasan yang berfungsi lindung, konversi lahan sawah, dan munculnya kerusakan lingkungan. Komposisi penggunaan lahan tersebut perlu terus lindung dan kawasan budidaya sejalan dengan perkembangan kawasan perkotaan, industri, dan permukiman, serta fungsi lahan-lahan produktif, termasuk meminimalisir perluasan lahan kritis. Pertambahan jumlah penduduk berpengaruh dengan perubahan iklim dan berpotensi terjadinya pemanasan global atau yang kita sebut global warming. Dengan peningkatan jumlah penduduk memberikan dampak terhadap lingkungan. Air semakin cepat menurun kualitasnya karena limbah dari aktivitas penduduk dan industri. Peta geologi merupakan salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Berdasarkan peta geologi lembar Karawang, daerah Kabupaten Karawang sebagian besar terbentuk dari formasi geologi kuarter yang berupa endapan dataran banjir dan susunan batu pasir, bernapal, dan konglomerat. Hanya sebagian kecil saja yang merupakan formasi geologi tersier. Bagian utara yang merupakan bagian terbesar dari daerah Kabupaten Karawang terutama terbentuk dari endapan kuarter yang merupakan endapan dataran banjir karst, bersusunan batu pasir berliat dan batu liat berpasir. Pada daerah yang lebih sempit, yaitu di daerah dekat pantai, batunya terbentuk dari endapan pantai kak dengan susunan batu pasir dan batu liat, serta terbentuk dari endapan laut dangkal QND tersusun dari pasir, liat, dan debu. Daerah yang sempit mempanjang sejajar pantai merupakan endapan pematang pantai QBR, dan wilayah Kabupaten Karawang di bagian darat barat daya terutama terbentuk dari formasi geologi tersier yang tersusun dari batu pasir, batu liat, dan batu gamping berpasir dari formasi Subang TMS dan TMST. Pada daerah yang lebih sempit terbentuk batu gamping klastik dan batu gamping terumbu dari formasi Parigi TMP, serta batu liat bergamping dengan sisipan batu gamping berpasir dari formasi Jatiluhur TMJ. Pada daerah yang berbatasan dengan daerah tersier terbentuk dari endapan tua koa yang tersusun dari batu pasir konglomerat, batu liat, dan batu pasir. Bagian tenggara terutama terbentuk dari formasi geologi yang lebih muda berupa endapan vulkanik yang tersusun dari batu bertufa, konglomerat, dan breksi karst. Kecamatan Teluk Jambe Barat, khususnya Desa Karangligar, merupakan daerah dengan kerentanan tinggi akan banjir dan penurunan kontur tanah di wilayah Karawang Barat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya resapan air yang terjadi akibat dari pembangunan yang semakin pesat dan pengurangan lahan pertanian sebagai daerah resapan air. Kecamatan Teluk Jambe Barat berada pada daerah aliran Sungai Citarum yang memperlihatkan adanya suatu endapan sungai muda, suatu endapan dataran banjir, dan satuan batu pasir konglomerat dan batu lanau. Endapan kuarter
merupakan satuan tanah atau batuan yang berumur paling muda dan belum terkonsolidasi. Ketebalan endapan kuarter di desa Karangligar sekitar 30 meter. Apabila endapan yang belum terkonsolidasi tersebut terkena beban tambah di atas, maka lapisan tanah atau batuan yang mengalami pemadatan yang akan mengganggu struktur bangunan yang dibangun di atasnya. Sehingga apabila infrastruktur akan dibangun di atas endapan tersebut harus mempertimbangkan upaya untuk menstabilkan endapan tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.